Investasi sana-sini karena ikutan teman, tapi nggak paham sama resikonya. Familiar? Atau diiming-imingi keuntungan besar hanya dengan modal sedikit dalam waktu sekejap? Emang bisa? Katanya kalau investasi dengan robot trading itu gampang dan pasti cuan. Ah, yang bener. Kalau kamu mencermati dan mempertanyakan setiap keuntungan investasi yang terdengar atau tampak too good to be true, selamat, kamu mungkin termasuk ke dalam 38 dari setiap 100 orang masyarakat Indonesia yang tergolong memahami literasi keuangan. Nah, kalau menurut survei nasional yang dilakukan oleh OJK terkait dengan literasi keuangan, setiap 3 tahun sekali, nilai indeks literasi keuangan masyarakat kita itu pelan-pelan mengalami peningkatan loh. Dari yang semula hanya 21% di tahun 2013, atau sama saja dengan 21 orang per 100 orang masyarakat, menjadi 38% di tahun 2019. Nah, kalau literasi keuangan sudah mengalami peningkatan seperti ini, kenapa ya masih banyak masyarakat yang terjerumus tipu daya dari investasi bodong? Masih ingat kan dengan kasus Binomo di awal tahun ini? Dikenal sebagai platform trading online dengan metode yang disebut binary option, para trader itu harus menebak apakah nilai aset yang diperdagangkan akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Nah, jenis asetnya juga beragam, mulai dari mata uang, indeks saham, hingga kripto. Setelah itu, trader juga diwajibkan untuk mempertaruhkan sebagian dari modal mereka untuk mendapatkan keuntungan. Tapi, alih-alih mendapat keuntungan, 118 korban dari kasus Binomo ini dikabarkan menelan kerugian yang sangat besar mencapai 72 miliar rupiah. Nah, apakah kamu juga masih ingat kasus robot trading DNA Pro? Nah, kalau yang ini dengan modus penjualan aplikasi robot trading. Jadi, menggunakan skema piramida atau skema Ponzi. Serupa juga dengan kasus sebelumnya, investor dijanjikan keuntungan dengan angka fantastis dalam waktu yang sangat singkat. Tidak tanggung-tanggung, kasus investasi bodong yang satu ini menelan korban hingga 3.000-an orang Indonesia dengan total kerugian yang disampaikan Barreskrim Polri hampir sekitar 551 miliar rupiah. Jadi kerugian yang didapat dari dua kasus tersebut ini kurang lebih mencapai 623 miliar rupiah, yang mana angkanya itu lebih besar, 23 miliar, dari anggaran revitalisasi 46 halte Transjakarta yang dicanangkan oleh pemerintah DKI Jakarta di tahun 2022. Ironisnya, dua kasus tadi ini hanya segelintir saja dari contoh kasus investasi bodong yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau dilansir dari makalah kebijakan Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS nomor 49, dengan judul Menciptakan Konsumen yang Terinformasi, Melacak Program-Program Literasi Keuangan di Indonesia, ternyata penipuan investasi online ini tuh menjadi kategori terbesar kedua dalam laporan tindak kriminal antara Januari hingga Desember 2020 dengan jumlah total kasus sebanyak 649. Nah, Satgas Waspada Investasi sendiri juga telah menutup lebih dari 425 agen investasi ilegal dan juga 1.500 entitas peer-to-peer lending dari bulan Januari 2020 hingga Juli 2021. Kalau kita mundur ke 1 dekade terakhir, kerugiannya tuh jauh lebih besar lagi. Satgas Waspada Investasi menyebutkan nominal kerugian akibat investasi ilegal itu mencapai 117,4 triliun rupiah. Angka ini hampir setara dengan anggaran pemerintah untuk program ketahanan pangan di tahun 2015 sampai tahun 2019 yang angkanya mencapai 118 triliun rupiah. Yuk kita telisik bersama fenomena yang sedang marak terjadi ini. Faktanya, terdapat jurang kesenjangan yang lebar untuk tingkat literasi keuangan di Indonesia yang tadi angka 38% dengan tingkat inklusi keuangan yaitu 76% di Indonesia. Nah, tingkat literasi keuangan ini menggambarkan kondisi di mana seseorang memiliki pengetahuan dan juga keyakinan tentang lembaga jasa keuangan beserta juga dengan produk dan jasa keuangannya. Nah, hal ini tuh termasuk fitur, kemudian juga manfaat, risiko, dan hak dan kewajiban terkait dengan produk dan layanan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan, sikap, dan juga perilaku yang benar dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan inklusi keuangan
itu merupakan ketersediaan akses dari setiap orang atau masyarakat Indonesia terhadap berbagai lembaga, produk, layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakatnya itu sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, atau dengan kata lain, inklusi keuangan itu sebuah kondisi di mana setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal. Inklusi keuangan ini penting untuk suatu negara juga. Kenapa? Karena dalam upaya menurunkan angka kemiskinan warganya, negara-negara itu mengacu kepada inklusi keuangan. Terus sebenarnya apa sih hubungan antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan? Jadi, rendahnya tingkat literasi keuangan dapat menyebabkan masyarakat sebagai konsumen dari produk keuangan tersebut mengambil keputusan keuangan tanpa perhitungan yang matang dengan risiko yang tepat. Jadi misalnya, mereka bisa aja berutang secara berlebihan atau bahkan bisa dengan mudah tergiur janji-janji manis yang diberikan oleh investasi ilegal. Dan kemudian mereka menjadi korban dari produk-produk investasi bodong. Dengan menyadari adanya jurang antara tingkat literasi keuangan dan juga inklusi keuangan, bisa dibayangkan bahwa dari setiap 100 orang masyarakat Indonesia, 76 orang itu punya akses nih terhadap ragam produk tadi. Tapi hanya 38 di antara 76 yang sebenarnya memahami dengan seksama manfaat dan juga resiko dari apa saja yang menjadi hak-hak mereka terhadap akses yang sudah mereka miliki tadi. Jika fenomena ini tidak segera teratasi, maka dalam jangka waktu yang panjang, dikhawatirkan masalah-masalah tersebut bisa merusak kepercayaan konsumen terhadap sektor jasa keuangan. Nah, hal ini nantinya juga bisa berimbas terhadap melambatnya pertumbuhan sektor keuangan. Pemerintah menyadari fenomena ini, makanya setiap bulan Oktober diperingati sebagai bulan inklusi keuangan. Selain itu, ternyata ada ribuan program yang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan. Nah, kalau misalkan kita lihat sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2020, itu terdapat sekitar 13.166 program yang terdiri dari edukasi keuangan, infrastruktur SDM, juga infrastruktur non-SDM yang dikerahkan oleh pemerintah untuk program ini. Nah, lebih lanjut, CHIPS itu memiliki penelitian yang juga menyoroti beberapa kerangka regulasi yang mendorong adanya peningkatan dalam program literasi keuangan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun juga lembaga non-pemerintah. Beberapa di antaranya ialah Surat Edaran OJK nomor 30 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di sektor jasa keuangan, dan juga Surat Edaran OJK nomor 31 di tahun yang sama. Hal ini mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan. Kedua, dari surat edaran tersebut mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menjalankan setidaknya satu inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan dan juga satu inisiatif untuk meningkatkan inklusi keuangan di setiap tahunnya. Jadi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, sektor privat seperti perusahaan, kemudian juga startup fintech, hingga asosiasi fintech juga berperan dalam upaya peningkatan literasi finansial atau literasi keuangan di Indonesia. Perlu diketahui, dua asosiasi fintech di Indonesia yaitu Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI secara rutin mengadakan seminar di berbagai kota di Indonesia dengan biaya yang ditanggung bersama. Nah, sebagai gantinya, perusahaan akan menyiapkan materi dan juga narasumber untuk setiap kegiatan program tersebut. OJK juga berperan aktif di sini dalam memberi saran lokasi penyelenggaraan acara, terutama di wilayah-wilayah luar Jawa dan Sumatera yang kurang terjangkau oleh lembaga jasa keuangan. Nah, kalau misalkan udah ada banyak program, terus kenapa ya masih banyak yang terjerat kasus penipuan dan menjadi korban investasi bodong? Untuk itu, CHIPS memiliki beberapa rekomendasi kebijakan yang kami tuangkan juga di dalam makalah rekomendasi kebijakan kami. Jadi, selain kuantitas program, konten dan juga penyampaian edukasi keuangan perlu dievaluasi dengan benar. Sebagian besar program literasi keuangan yang ada di Indonesia ini berhubungan dengan pengetahuan tentang produk keuangan. Namun, masih terdapat perdebatan terkait apakah sebenarnya penyampaian program itu sebaiknya dilakukan secara terpisah atau digabungkan dengan pemasaran produknya. Nah, edukasi yang dilakukan secara terpisah dengan pemasaran produk dapat menyederhanakan pelacakan dan juga pemantauan program literasi. Tapi di satu sisi, cara ini juga bukan yang terbaik untuk mengedukasi konsumen terkait keputusan keuangan konkret yang akan mereka ambil. Jadi program-program edukasi keuangan yang didorong oleh produk
itu memberikan tuntunan yang lebih baik dalam mengambil keputusan secara lebih spesifik. Nah, sayangnya hal ini tuh belum dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara jangka panjang. Berikutnya, kesenjangan literasi keuangan seperti yang dapat dilihat di daerah perkotaan dan pedesaan juga membutuhkan perhatian lebih dari OJK dan lembaga jasa keuangan. Dalam jangka yang panjang, kewajiban pelaporan dan juga repositori nasional terkait dengan program edukasi keuangan ini yang dikelola OJK sebaiknya tidak dilihat hanya sekedar persyaratan formal saja, melainkan sebagai alat yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu dan juga manfaat literasi keuangan. Terakhir, OJK dan lembaga jasa keuangan harus membuat dan menerapkan metode evaluasi yang komprehensif dan juga sistematis. Kenapa? Hal ini untuk menentukan juga program mana yang sebenarnya paling efektif secara biaya guna mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Nah, literasi keuangan ini sama pentingnya dengan inklusi keuangan. Harapannya setelah menyaksikan video ini, kita semakin sadar akan pentingnya meningkatkan literasi keuangan diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari lingkup terkecil seperti keluarga atau lingkungan pertemanan. Saya Pinkan Audrin, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies untuk segmen Welfare Asumsi.